Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman dimanapun kalian berada dalam keadaan sehat dan berbahagia. Kalaupun sekarang masih kurang sehat, mudah-mudahan segera sehat. Oke teman-teman, pada pertemuan berikut ini kita akan membahas satu tema lagi dalam soal seni peran atau dalam soal acting. Tempo hari kita sudah membincangkan tentang bagaimana bermain secara natural, secara alamiah, atau kita sering mendengarnya bermain secara wajar. Itu sering disalahartikan bermain dengan membawa segala bentuk kebiasaan kita sehari-hari ke depan kamera atau ke atas panggung, bukan menciptakan suatu kehidupan kreatif dari si karakter, menciptakan tubuh fiksi dan dunia batin si karakter, tetapi kita hanya membawa kebiasaan-kebiasaan kita ke depan kamera atau ke atas panggung. Nah, satu pertanyaan yang barangkali agak bernada sinikal, tapi ini penting untuk kita renungkan bersama. Pertanyaan itu adalah, seberapa menariknya diri kita sehingga kita merasa perlu memamer-mamerkannya ke depan kamera atau ke atas panggung. Pertanyaan yang seolah-olah bernada sinikal ini ternyata sangat kita butuhkan setiap saat kita hendak naik ke pentas kita atau ke depan kamera. Tujuannya supaya kita selalu ingat bahwa kita sedang menjelmakan sebuah karakter, bukan sedang mempresentasikan diri kita sendiri. Jadi saya ulangi pertanyaan itu, seberapa menariknya dirimu sehingga merasa perlu selalu ditampilkan di depan kamera dan di atas panggung. Ini pertanyaan yang tak menghendaki jawaban tertentu, dia hanya semacam sindiran saja untuk diri kita sendiri. Pertanyaan ini juga bisa mengindikasikan kalau saja diri kita secara alamiah itu memang punya daya tarik, punya kelebihan, punya karisma dan lain sebagainya, oke lah, paling tidak penonton masih bisa memperoleh hal-hal yang menarik dari diri kita. Tetapi seandainya tidak ada kelebihan apapun yang kita miliki, seandainya kita tidak memiliki pesona apapun dalam diri kita, tidak ada satupun yang bisa kita unjukkan sebagai kelebihan atau sebagai, katakanlah sebagai pesona, apa pula yang mau kita bangga-banggakan di depan hadirin, di depan penonton, di depan kamera. Bahkan orang-orang yang kemudian sudah diberi kelebihan tertentu secara alamiah, memiliki pesona secara fisik dan lain sebagainya, itu masih punya resiko. Resikonya apa? Seseorang yang merasa atau menyadari bahwa dirinya memiliki kelebihan-kelebihan fisik tertentu, memiliki pesona, memiliki daya tarik, itu bisa menjebaknya terus-menerus ada di sana. Atau kelebihan itu atau daya tarik itu pada akhirnya menjadi kubur terhormat baginya. Kira-kira dia akan berpikir, kenapa aku harus menjadi sosok lain, kenapa harus memerankan sosok lain, kalau diriku sendiri apa adanya ini memang sangat menarik dan orang semua akan jatuh cinta. Kenapa pula harus menjadi sosok yang lain? Nah, hal-hal demikian di dalam dunia industri itu sering tersamarkan, bahwa sebuah produksi film atau seni pertunjukan sebenarnya sedang mengekspos nilai lebih dari si bintang atau si talent, dan itu yang kemudian akan menjadi jaminan film itu akan laris atau produksi pertunjukan itu akan diminati. Di titik itu sesungguhnya seni peran sudah tidak punya makna apa-apa lagi. Karena segalanya menjadi remeh, segalanya menjadi dangkal, segalanya sekedar menjadi transaksi jual beli semata. Tidak ada lagi penciptaan apapun di sana.
Yang ada aktor dengan segala kelebihan dan pesonanya itu hanya perlu memamer-mamerkannya di depan kamera atau di atas panggung, dan penggemarnya akan terus mengagumi dan akan terus menginginkan hal itu. Nah, yang terjadi sebenarnya itu gitu. Penciptaan, dunia kreasi, seni peran sudah tidak ada maknanya di sana. Hal ini sebenarnya sudah pernah saya bicarakan pada konten sebelumnya mengenai karisma atau pesona seorang aktor sebagai kubur terhormat baginya. Yang dengan karisma atau kelebihan itu dia merasa tidak perlu menjadi siapapun lagi, dia hanya perlu menjadi dirinya sendiri. Karena dirinya yang seperti itu, sebagaimana adanya itu sudah sangat dikagumi dan sudah banyak penggemar dan fan-nya. Kenapa pula dia harus menjadi orang lain, dalam hal ini menjadi karakter A, B, C, D, dan seterusnya. Dia cukup hadir saja di atas panggung atau muncul saja di depan kamera, maka semua orang sudah menantinya. Semua orang sudah siap mengagungkan dan mengeluh-elukannya. Nah, itu yang banyak terjadi. Di titik itu, seni peran sudah tidak bermakna lagi. Marilah kita melihat lebih jauh lagi apa yang dibutuhkan oleh seorang aktor selain satu pertanyaan penting sebelum dia di depan kamera atau sebelum dia hadir di pentas adalah seberapa menariknya dirimu sehingga kau merasa perlu memamerkannya di depan kamera atau di atas panggung. Ini pertanyaan yang rada angker, sinis, dan belagu gitu ya, tapi itu cukup efektif untuk mengingatkan kita supaya kita bisa mengekang diri kita, mengendalikan diri kita untuk tak menjadi siapapun selain menjadi peran kita. Nah, dalam konteks ini saya mau ngomong tentang kemampuan mengekang dan mengendalikan yang harus dimiliki seorang aktor. Nah, kebetulan ini di bulan Ramadan, bulan puasa, bulan pengekangan dan pengendalian. Jadi tema ini jadi menarik, jadi relevan untuk kita bicarakan, bahwa di dalam metode Stanislavski dia juga membahas tentang kemampuan aktor dalam mengekang dan mengendalikan dirinya. Tapi apa itu yang dimaksud dengan mengekang dan mengendalikan? Ini terutama akan terjadi pada aktor yang sudah terbebas dari masalah-masalah domestik. Maksud saya domestik di sini masalah-masalah personalnya. Masalah insecure, masalah nggak percaya diri, masalah grogi, masalah alat-alat ekspresi yang belum siap, itu sudah nggak ada persoalan itu gitu loh. Artinya ini terjadi pada level di mana aktor sudah punya pengalaman, alat-alat ekspresinya sudah cukup siap, jam latihannya sudah cukup untuk mengantarkannya ke atas pentas. Artinya dia benar-benar sudah menjadi seorang yang siap menjadi seorang aktor dan sudah punya pengalaman atau jam terbang, dan terlebih lagi punya daya kreatif yang cukup besar. Nah, pada level tertentu seorang seniman, apapun bidang seninya, khususnya seorang aktor, itu pasti akan mengalami masa di mana dia mengalami ledakan kreativitas. Nah, ledakan kreativitas ini biasanya di masa-masa dia sangat terilhami. Ini tidak sama seperti masa pubertas gitu, ketika dia muncul terus berakhir, enggak. Ledakan kreativitas ini bisa muncul kapan saja, pada level apa saja. Maksud saya pada level usia. Tapi tentu saja ledakan kreativitas ini akan terjadi kalau aktor sudah punya pengalaman dan sudah tidak punya persoalan lagi dengan masalah-masalah yang basic. Apa itu ledakan kreativitas? Yakni ketika aktor punya sedemikian banyak ide, punya sedemikian banyak imajinasi, juga punya bahan yang cukup untuk menciptakan karakternya dan untuk merencanakan permainannya di atas panggung atau di depan kamera. Apa yang akan terjadi pada saat kreativitas begitu meledak-ledak? Sering seorang aktor merasa tidak pernah cukup dengan porsi peran yang sudah ada di dalam naskah atau yang sudah ada padanya. Karena mau tidak mau, peran apapun, karakter apapun itu pasti punya batas, pasti punya porsi tersendiri di dalam lakon. Nah,
aktor yang sedang mengalami ledakan kreativitas semacam ini sering merasa tidak cukup dengan porsi yang sudah ada itu, sehingga dia terus-menerus mencari-cari cara, mencari-cari alasan untuk menambah-nambah permainannya. Menambah permainan di sini maksudnya dia terus-menerus berusaha membuat permainannya itu semakin memukau, semakin menarik dengan menambahkan sedemikian banyak pernik di dalam permainannya. Misalnya pada mulanya dia cuman ada satu peristiwa, ada satu adegan, dia cuman duduk, memang kebutuhannya itu cuman duduk dan ngomong biasa gitu dengan seperti ini misalnya. Nah, dia merasa kurang puas dengan porsi yang cuma seperti ini. Kemudian dia menambah-nambahkan pernik-pernik kecil baik laku fisik ataupun barangkali juga menambah-nambahkan dialog tertentu, misalnya harusnya dia duduk seperti anaknya, kemudian dia bergerak-gerak dan seterusnya mencari-cari cara supaya ketika dia duduk itu ada banyak hal yang bisa dia expose, yang bisa dia pamerkan kepada penontonnya. Sungguh itu godaan yang sangat besar untuk menjadi narsis, untuk menjadi exhibitionism, ya, menjadi riya. Ya. Jadi ada godaan ketika kita mengalami ledakan kreativitas yang besar, pada saat yang sama ada dorongan, ada kecenderungan untuk membagus-baguskan permainan, membagus-baguskan acting, membagus-baguskan permainan di depan kamera atau di atas panggung yang sesungguhnya semua itu tidak dibutuhkan untuk karakternya. Tidak masalah ketika aktor menambahkan hal-hal kecil pada permainannya sepanjang itu memperkuat karakter dan kemudian tidak mengganggu relasinya dengan karakter atau tokoh lain di dalam cerita itu. Tapi kalau itu kemudian sampai menimbulkan gangguan dalam relasinya dengan tokoh lain, mengganggu proporsi peran atau permainan yang dia miliki, maka itu sudah jatuh kepada kesalahan yang sangat fatal, yaitu pada exhibitionism, pada pamer, pada kecenderungan menjadi narsistik. Ya, sekali lagi, segala penambahan pernik-pernik kecil yang dibayangkan aktor akan membuat permainannya makin istimewa itu justru membuatnya semata-mata menjadi pesolek, ya, pesolek yang ingin dipuja di depan kamera atau di atas panggung. Ya, pada akhirnya itu jatuh menjadi sepele dan tidak memberikan alih-alih memberikan kedalaman, malah itu akan meruntuhkan karisma si aktor itu sendiri. Jadi bermain dengan porsi yang cukup, sebagaimana yang dibutuhkan, itu sangat sulit ketika kita sudah pada level punya pengalaman panjang dan juga apalagi ketika kita mengalami ledakan kreativitas. Untuk itu, aktor harus memiliki kemampuan mengekang dirinya sendiri supaya jangan sampai tergoda untuk melebih-lebihkan. Kemudian mengendalikan. Tentu saja dorongan kreatif di dalam diri kita ini perlu diladeni, perlu didengarkan, perlu diekspresikan. Nah, di sini aktor perlu mengendalikannya ke dalam seluruh permainannya dari awal hingga akhir. Bagaimana kreativitas itu dia kendalikan supaya dia berada di tempat-tempat yang tepat, yang proporsional. Jadi kemampuan mengekang dan mengendalikan ini demikian penting. Pada proses awalnya, terutama di kelompok-kelompok teater, ya aktor jangan dulu diminta untuk mengekang dan mengendalikan dirinya, apanya yang mau dikekang, ada aja kagak gitu misalnya. Jadi sering kan ada juga sutradara yang sejak awal tidak melihat kondisi aktornya. Aktornya itu belum punya kemampuan untuk mengekspresikan diri, belum punya daya ekspresivitas, imajinasinya belum jalan, dan seterusnya. Tiba-tiba diminta untuk mengekang dan mengendalikan. Ya yang terjadi bukan pengekangan dan pengendalian, ya memang gak ada apa-apanya. Orang dia belum punya apa-apa untuk dikekang dan dikendalikan. Nah jadi mengekang dan mengendalikan ini pasti mengingatkan kita pada kuda. Nah,
daya kreatif itu sering muncul seperti kuda liar, ya, yang bisa membawa kita ke tempat-tempat yang keliru. Tenaganya sangat besar, gairahnya sangat besar. Karena itu aktor harus menjadi seorang joki yang bisa menundukkan, mengendalikan, dan mengarahkan si kuda liar ini menuju tempat-tempat yang tepat sehingga dia menjadi sesuatu yang indah. Terima kasih, sampai berjumpa lagi. When I'm walking on the streets half naked, it's part of me, it's part of me. When I'm making my brain make up, it's part of me, it's part